Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membahas kajian hadis terkait tambahan dana di luar kewajiban kelebihan nilai pembayaran. Yakni tambahan dana di luar kewajiban, maksudnya kelebihan nilai pada saat pembayaran. Hal ini berdasarkan pada Al-Quran, surat Al-Ma'idah. Kita ketahui yang sering dikutip oleh para dai itu, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ini kalian saling tolong-menolonglah dalam kebaikan dan takwa, janganlah kalian tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan juga durhaka. Artinya melebihkan dana ini berkaitan dengan isi Al-Quran tersebut. Kemudian tendensi hadis, kami menggunakan hadis riwayat Al-Bukhari seperti yang berbunyi, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana li rajulin ala Nabi sallallahu alaihi wasallam sinnun min ibadi faja'ahu yataqaddamu faqala utuhu fatahu sinnahu falam yajidu lahu illa sinan faqala utuhu faqala ufaitani bika qala Nabi sallallahu alaihi wasallam inna khiyarakum ahsanukum fadoa. Bahwa itu sungguhnya sebaik-baik kalian adalah yang baik dalam menepati janjinya. Sehingga kemudian dalam pembahasan fikih ini disebut sebagai ziyadah fil wafa, atau tambahan pada perjanjian. Nah, permasalahannya adalah di Pondok Pesantren Amsilati menerapkan sistem pembayaran syahriyah atau SPP bulanan dengan menggunakan M-Banking, yakni BRI. Sistem ini memungkinkan transaksi yang lebih cepat dan praktis. Jumlah pembayaran yang ditetapkan untuk santri adalah 400.000 satu bulan. Tetapi sebagian besar wali santri tidak menggunakan rekening Bank BRI. Bagi santri yang tidak menggunakan Bank BRI, bagi wali santri yang tidak menggunakan Bank BRI, ini kan tentu ada tambahan biaya yang kita sebut sebagai biaya administrasi atau transfer. Awalnya 400.000, katakanlah semisal contoh wali santri banknya BCA, kemudian membayar ke pondok Bank BRI, maka ini lebihannya kan termasuk 6.000-an, 406.000. Ini lebih dari perjanjian ziyadah fil wafa, lebih. Nah, kemudian apakah biaya administrasi ini termasuk riba? Kan seperti itu. Nah, kita ketahui bahwa lebihan menurut hadis yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib, bahwa lebihan yang terdapat pada hutang itu adalah riba. Ya, meskipun hadis ini dhaif. Lalu bagaimana analisisnya? Kemudian dari hadis yang saya bacakan tadi itu adalah hadis riwayat dari Bukhari nomor 2305 yang memiliki asbabun nurud, yaitu dahulu Nabi SAW pernah berhutang dari salah seorang laki-laki, yaitu seekor unta kecil. Ia bersikap kasar kepada beliau saat menagihnya, sampai para sahabat itu ingin membunuhnya karena sikapnya yang kasar terhadap Nabi. Kemudian Nabi bersabda, biarkan dia melakukan apa yang dia inginkan, dan janganlah kalian menghalanginya dengan apapun, karena pemilik hak itu memiliki hak untuk menagih orang yang berhutang kepadanya agar membayar hutang dan yang semisalnya. Kemudian Nabi SAW memerintahkan sebagian sahabat untuk memberinya seekor unta dari unta untuk
sedekah yang umurnya itu setara dengan unta yang dipinjam. Kemudian mereka berkata, kami tidak mendapatkan kecuali unta yang lebih besar daripada unta yang sebelumnya. Kemudian beliau bersabda, berikanlah untuknya unta yang lebih besar daripada untanya, karena orang yang paling utama di antara kalian dalam berinteraksi dengan manusia dan paling banyak pahalanya adalah yang paling baik dalam menunaikan hak-hak yang ada padanya berupa utang atau yang lainnya. Kemudian ini juga didukung hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang sudah dibacakan oleh Mbak Ajan. Jadi terdapat pada kitab Fil Istiqrat wa Ada'id-Duyun wal Hajar wa Taflis dalam bab Husnul Qada, yakni bab sebaik-baiknya sebagus-bagusnya menunaikan. Hadis tersebut kemudian diperkuat juga dalam kitab yang sama, juga bab yang sama, yakni An Jabir bin Abdillah qala ataitu Nabiya sallallahu alaihi wasallam wa huwa fil masjid qala mis'ar arahu qala duha faqala sholli raka'ataini wa kana li alaihi dainun faqadoni wa zadani. Suatu ketika Jabir itu datang menemui Rasulullah saat beliau berada di masjid. Ketika itu kata Jabir pada saat waktu duha, kata sahabat Jabir. Nah kemudian beliau, ini Rasulullah itu bersabda, sholatlah wahai Jabir 2 rakaat. Kemudian Jabir sholat. Ketika itu memang Rasulullah itu mempunyai hutang kepada Jabir, hutang kepadaku, maka beliau membayarnya dan memberi tambahan kepadaku. Di lafaz akhirnya itu kan faqadoni, kemudian beliau membayar padaku wazadani, juga menambah lebihan. Nah, ini juga sama seperti hal itu. Nah, kemudian menurut Abdul Qadir Syaibah, sebelum balik perlu diketahui bahwa kita memasukkan ini pada pembahasan qada atau pada pembahasan yang menurut para ulama ini adalah hadis terkait tentang hutang piutang. Kenapa? Karena ketika nanti wali santri itu tenggat dalam hal membayar atau ya 1 bulan, katakanlah 1 bulan wali santri tidak membayar, itu konsekuensinya itu dimasukkan ke dalam hal utang. Artinya wali santri berarti hutang SPP bulanan ke pondok. Iya, kita masukkan hal ini ke dalam kajian ini karena berdasarkan hal itu. Nah, kemudian Syekh Abdul Qadir Syaibah dalam kitab Fiqhul Islam Syarah Bulughul Maram juga menjabarkan kandungan hukum terkait hadis di atas. Yang pertama, diperbolehkan meminjam unta dan hewan lainnya. Kedua, diperbolehkan untuk menagih utang jika telah jatuh tempo. Kemudian yang ketiga, imam boleh meminjam dari Baitul Mal untuk fakir miskin dan untuk memenuhi kebutuhan beberapa orang yang membutuhkan. Yang keempat, diperbolehkan untuk memberikan sesuatu yang lebih baik dari apa yang dipinjam selama tidak disyaratkan dalam akad dan tidak dikehendaki oleh peminjam. Kelima, menambah pembayaran hutang sebagai sumbangan dan sedekah dengan tujuan baik, tidak termasuk pinjaman yang mendatangkan manfaat. Dan yang terakhir yaitu mendidik kaum muslimin untuk berakhlak mulia dan menepati janji. Kita ketahui pada poin yang keempat, diperbolehkan untuk memberikan sesuatu yang lebih baik dari apa yang dipinjam selama tidak disyaratkan dalam
akad. Artinya, ketika orang si wali santri tersebut melebihkan, ini kan tidak ada perjanjian antara si pihak pondok juga pihak wali santri. Sehingga ketika ada tambahan hal ini itu dimasukkan ke dalam biaya penanganan atau biaya pelayanan yang diberikan oleh pihak bank. Jadi bukan pihak pondok, tapi pihak bank. Selanjutnya apabila hal itu dikaitkan dengan hadis Nabi, kemudian dikaitkan dengan undang-undang yang ada, maka bukanlah termasuk riba, karena tidak adanya akad utang piutang antara nasabah yaitu wali santri dan bank. Kemudian yang kedua, biaya administrasi itu bukan termasuk riba karena biaya administrasi adalah upah atas jasa pemrosesan, bukan tambahan atas nilai utang. Dan hal ini termasuk dalam Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008. Selanjutnya, adanya transparansi biaya administrasi dan biayanya masih wajar dan tidak memberatkan. Nah, ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 dan Pasal 7 dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 14/2/PBI/2012 tentang transfer dana. Kesimpulannya, ketika tadi terdapat ziyadah dalam terdapat tambahan dalam pembayaran, yang membedakan antara satu hadis dengan hadis tadi yang terkait bahwa setiap tambahan yang bermanfaat yang terdapat pada hutang adalah termasuk riba. Ini perbedaannya itu terletak ketika hal itu disetujui atau disepakati di awal transaksi, atau disepakati atau itu ditentukan, disyaratkan oleh si peminjam uang. Kamu ketika nanti tak pinjamkan, maka kamu bayarnya segini, ya itu nggak boleh. Tapi ketika itu adalah inisiatif dari si peminjam untuk melebihkan, nah maka dia termasuk pada bagian inna khiyarakum ahsanukum khoto'a. Terima kasih, banyak kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.